Tuhan dengan mengangkat satu lagu pujian. Mataku tertuju padamu. Mataku Tertuju padamu. Hidupku padamu. Galani kasih kode ya. Ya, kita masuk dalam doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Hizkia. Tuhan, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami berkesempatan untuk melakukan ibadah online Tuhan. Dan ada perjamuan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Tuhan, mari Engkau urapi Tuhan yang melayani hari ini, Ibu Melani sebagai worship leader, pemain musik Pak Amsel dan lain-lain yang terlibat, Bu Lulu yang mempersiapkan, dan Diaken Erik semua, Diaken Revi dan Yosua Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Allah yang memelihara dan menjaga, mengurapi ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. 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 Baik Ibu Bapak, kita percaya bahwa dalam 1 minggu ini kita memiliki suatu kesaksian. Mungkin kesaksian itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sampai hari ini tetap memelihara kita. Kita akan angkat satu lagu pujian. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak berikan kesempatan kepada Ibu Bapak yang mungkin memiliki pengalaman hidup lama dan hampir tidak bertemu secara fisik, dan saya ingin sekali Ibu Bapak membagikan kesaksian ini. Kami persilahkan. Ya, kalau tidak ada yang bersaksi, izinkan kami boleh bersaksi di saat-saat COVID-19 ini. Kami melihat betapa Tuhan baik luar biasa. Dan kami masih bisa makan, masih bisa minum, dan masih bisa berbagi. Beberapa saudara kami, maaf ya Ibu Bapak, bukannya saya mau sombong, tidak. Tapi ini menjadi suatu kesaksian yang luar biasa di tengah-tengah keadaan seperti ini. Saudara-saudara kami nelpon, dia bilang, saya sudah tidak makan, tolonglah supaya saya bisa beli beras 2 atau 3 liter. Kemudian saudara saya juga yang lain, tolong. Angkutan saya sepi. Nggak ada naik 1-2, kadang-kadang hanya dapat 10.000, dapat 15.000. Ada berbagai banyak lagi yang saya tidak ceritakan. Kemudian saya bicara dengan Pak Lerman, tapi ayo kita melakukan sesuatu. Di tengah ini kita masih dikasih Tuhan kesempatan. Sampai saya sendiri terheran-heran. Saya bilang sama Pak Lerman, terima kasih ya Tuhan baik. Ayo kita berbagi buat saudara-saudara kita. Kami datang ke saudara-saudara, kami memberi apa yang bisa kami memberi. Apakah itu lewat sembako, apakah itu lewat uang,
saya bagikan kepada mereka. Nggak apa-apa, saya bilang. Puji Tuhan. Ternyata setelah kami membagikan itu, bukannya kita ngarepin kalau kita ngasih terus Tuhan kasih kita, enggak. Tuhan menambah-nambahkan lagi pekerjaan itu, dikasih lagi beberapa kir-kir dengan kolektif, sehingga luar biasa. Di mana saya nemenin Pak Lerman pergi bekerja, karena memang kita juga harus menjaga kondisi. Kadang kami naik mobil, kadang kalau keadaan udah lebih enak kami naik motor supaya cepat. Jadi saya terheran-heran dan saya teringat hanya cerita seorang janda Sarfat. Dia seorang janda, dia nggak punya makanan. Saat itu di Sarfat ada kekeringan selama 3,5 tahun. Dan Tuhan memerintahkan Nabi Elia ke sana untuk memberikan janda itu makan. Karena kalau nggak udah habis, matilah dia hari ini bersama anaknya. Dan kami sangat-sangat percaya bahwa mau keadaan apapun, apabila kita setia sama Tuhan, Dia tidak akan membiarkan. Jangan pernah takut kita memberi doa, memberi apa yang ada pada kita. Tuhan yang akan sendiri mencurahkan. Ini kesaksian saya bersama Pak Lerman. Kami datang mengunjungin mereka. Ya, mengunjungin mereka datang, mereka senang, kita rangkul, ayo kita berdoa, kita kasih apa yang kita bisa kasih. Puji Tuhan, itulah nyata bukti bahwa tidak ada pernah anak-anak Tuhan mengalami kejatuhan. Ada aja tuh pertolongan dari mana, sampai saya heran, ya ampun Tuhan, orang-orang udah banyak berteriak, tapi kita bersyukur Pak ya, masih bisa ya, ayo Pak, apa yang mereka rasakan, ayo kita berbagi. Itulah kita anak-anak Tuhan. Inilah Ibu Bapak kesaksian yang saya bisa beri. Kiranya boleh mendapat berkat bagi kita semua. Jangan pernah takut. Berbuatlah sesuatu. Karena Tuhan Yesus itu hidup lebih dari apa yang kita pikirkan. Terima kasih. Ada yang masih bersaksi? Ibu Lydia atau Ibu Eda atau Ibu Lulu? Mau bersaksi? Ya, baik kalau gitu kita akan menutup kesaksian saya pada hari ini karena saya lihat sudah tidak ada lagi yang mau memberikan kesaksian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siap dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Firman-Mu saat ini saat ini siapkan firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Selama-lamanya dalam oh Tuhan,
Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Hizkia. Kami persilahkan, Pak. Kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua Tuhan, supaya firman yang disampaikan sebentar dapat menguatkan iman kami semua, memperbaharui rasa kepercayaan kami terhadap kehidupan ini Tuhan, bahwa kami tidak sendirian Tuhan, ada Engkau Tuhan. Dengan kesaksian yang telah kami dengar tadi Tuhan, kami dibuktikan bahwa Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami Tuhan. Orang percaya akan Engkau tolong, Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai bibir hamba-Mu Tuhan, dan hamba serahkan ibadah online ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dapat anugerah dan perlindungan dari Tuhan. Tema firman pada pagi hari ini adalah sebuah pertanyaan, mengapa Yesus bangkit? Kenapa tema ini saya angkat? Karena kita masih dalam suasana kebangkitan Yesus. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Dia untuk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mengapa Tuhan Yesus bangkit? Kita buka di dalam Ibrani 5, Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkannya. Judul perikop ini adalah Yesus sebagai imam besar. Dan kita tahu bahwa yang diceritakan dalam Ibrani pasal 5 ini adalah mengenai Yesus sebagai imam besar. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus 100% manusia, 100% Allah atau Tuhan. Waktu Dia di bumi, Dia 100% manusia. Nah, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis, dan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya, yaitu Bapa, dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkannya. Kenapa Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tangis yang benar? Karena Dia tahu pada satu saat Dia akan masuk ke dalam suatu tahap akhir, tahap kesempurnaan dalam pelayanannya. Dia harus mati di kayu salib. Dan kenapa Yesus bangkit? Ayat ini mempertanyakan kita, kenapa Dia bangkit? Karena kita lihat di dalam pasal yang ke-7, Dia berdoa terus kepada Bapa dengan ratap dan tangis untuk menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Karena kesalehannya, yang saya mau tekankan di sini masalah kesalehan, ya. Kalau kita lihat kesalehan itu membuat sebuah prestasi Tuhan. Ada sebuah prestasi dalam pelayanan Yesus. Begitu Dia saleh di hadapan Bapa, prestasi Dia adalah bisa mengalahkan maut. Prestasi Dia mengalahkan segala-gala yang Dia beban di pundaknya sejak Dia melayani kita, sejak Dia melayani manusia di muka bumi ini. Karena apa? Karena kesalehannya. Saleh dalam bahasa kamus Indonesia, saya lihat adalah orang yang benar-benar melakukan ajaran agamanya dan tercermin dalam sikap hidupnya. Amin. Saleh adalah orang-orang yang benar-benar menjalankan ajaran agamanya dan tercermin dalam sikap hidupnya. Itu orang saleh.
Dan di dalam bahasa aslinya, saleh itu adalah kalimat aslinya prosenengkas, atau dari asal kata dari prospeno yang artinya apa? Menyerahkan diri atau mengarahkan diri kepada Tuhan. Kita harus lahir seperti yang Yesus berikan. Lahir baru kita karena dia mati. Ketika Yesus mati kayu salib, membuat kita lahir baru. Lahir baru kita harus kita arahkan kepada Yesus. Mengarahkan diri, menyerahkan diri kepada Yesus. Supaya prestasi kita, ketika kita dibangkitkan dari kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita yang lama tentu kehidupan yang penuh dengan karakter yang lama. Kehidupan yang penuh dosa. Kita dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Kita hidup dengan kesalehan kita. Prestasi hidup kita akan nyata di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Prestasi kita akan mengalahkan segala bentuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Allah. Karena prestasi hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Prestasi orang percaya dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Itu yang kita harus renungkan. Nah, prestasi ini adalah apa? Adalah seperti yang di dalam Ibrani 5 ayat 18, Ibrani 5 ayat 8, Ibrani 5 ayat 8 menjelaskan bahwa sekalipun ia adalah anak, ia telah menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Prestasi itu adalah ketaatan. Sekalipun dia anak, tapi dia menjadi taat dari apa yang dia deritanya. Prestasi itu adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Prestasi itu adalah sebuah karya nyata. Tadi adalah bentuk kesalehan kita kepada Tuhan. Sehingga begitu kita berdoa, begitu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Karena hidup kita saleh. Dari mana tercermin? Dari ketaatan terhadap firman Tuhan. Itu kesalehan. Dan Yesus telah buktikan kesalehannya waktu dia ada di muka bumi ini. Yang kedua, kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Di hadapan saya ada tubuh dan roti perlambang tubuh dan darah Kristus. Filipi 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Yang kukehendaki adalah kuasa kebangkitannya. Di mana kuasa kebangkitan itu ada penderitaan Yesus di kayu salib. Ada penderitaan dan ada kuasa kebangkitan. Penderitaan itu akan turun menjadi sebuah kesetaraan, keserupaan kita dalam Yesus. Karena kematian kehidupan kita dalam kehidupan kita yang lama adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Kematian kehidupan kita yang lama membangkitkan kita menjadi sebuah orang atau seorang manusia yang hidup baru, masuk dan menuju kepada kesempurnaan. Serupa karena kita mematikan hidup kita yang lama. Serupa karena kita mengejar kuasa kebangkitan itu. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa manusia akan dibangkitkan dari dosa. Kematian Yesus membuktikan bahwa manusia harus bangkit dari kehidupan yang lama. Harus keluar dari belenggu dosa. Dan menjadi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kesalehannya. Kalau kita lihat, apa makna dari firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini? Yang saya mau tekankan di sini. Kalau engkau saleh, engkau hidup sesuai kehendak Tuhan, engkau taat kepada firman Tuhan, dan itu tercermin dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam sikap hidupmu, maka saya mau katakan, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan saat engkau masih di muka bumi ini, apa yang engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh, kalau engkau bekerja dengan baik,
engkau kuliah dengan baik, tatkala engkau berserah kepada Tuhan, engkau melayani Tuhan dengan baik, engkau mencintai orang yang engkau sayangi dengan baik, engkau belajar mengasihi sesama manusia, anugerah Allah, kasih anugerah Allah akan turun ke dalam kehidupan kita semua. Pelayanan jemaat di GKBI Given akan berkembang karena kita memiliki kasih dan kita taat kepada kuasa kebangkitan. Kita hidup saleh, di mana kehidupan ketaatan kesalehan kita tercermin dengan mempraktekkan apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan, dan itu tercermin dalam sikap hidup kita sehari-hari. Tadi kesaktian dari keluarga Pak Lerman dan Mulani memberikan contoh bahwa kasih tercermin dalam sikap hidup mereka sehari-hari. Bagaimana mereka berbagi dengan saudara, bagaimana mereka berbagi dengan sesama. Dan itu tercermin, dan itu adalah sebuah sikap buat orang-orang yang telah bangkit. Bangkit dalam arti apa? Mematikan kehidupan yang lama. Mematikan kehidupan yang lama itu, dan meninggalkan kehidupan lama, dan bangkit menjadi manusia baru, dan hidup dengan penuh kesalehan di hadapan hadirat Allah. Saleh itu akan tercermin lebih dulu di hadapan hadirat Allah. Karena apa? Kesalehan kita akan dinilai langsung oleh Tuhan. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan akan dilihat langsung oleh Tuhan. Dan dampaknya adalah kepada kehidupan sesama kita. Itu yang firman Tuhan saya sampaikan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan tutup dengan firman Tuhan Lukas 20. Lukas 20 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Ia bukan Allah orang mati, Dia bukan Allah orang, tapi di hadapan Dia semua orang menjadi hidup. Di hadapan Tuhan semua orang yang mati menjadi hidup. Kehidupan kekal menanti kita untuk selama-lamanya. Di langit yang baru, bumi yang baru, janji Tuhan, ya dan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita minta Tuhan melayakan semua kehidupan kita. Dan dari tempat ini saya akan memberkati tubuh, roti, dan anggur yang menyatakan simbolik pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan, hamba serahkan kehidupan hamba dan jemaat yang Kau kasih ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan biarlah Engkau senantiasa bersama dengan kami. Di hadapan kami ada tubuh, ada roti dan anggur sebagai perlambang tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang Kau persembahkan di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Tubuh dan darah-Mu ini akan menguduskan hidup kami, menjadikan kami manusia baru. Dan Tuhan, Engkau sucikan tubuh dan darah ini di rumah jemaat masing-masing. Di dalam nama Yesus, kuduskanlah tubuh dan darah ini. Supaya tatkala kami bersekutu dengan tubuh dan darah ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan apa saja akan ditolong. Karena persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus adalah kelepasan kita dari segala kelemahan-kelemahan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 25. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab kita siapkan roti, angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, kita makan roti ini sebagai simbol tubuh dari Kristus. Dalam nama Yesus, kita makan dengan percaya. Kita angkat cawan sebagai perlambang darah Yesus. Darah yang mengalir di Golgota, yang sanggup melepaskan dosa-dosa ini. Darah yang sanggup menyembuhkan segala bentuk penyakit. Darah yang sanggup mengangkat kelemahan-kelemahan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Kita minum cawan ini berlambang darah Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan kami kekuatan. Di hari Minggu ini, di hari Sabat, di hari persekutuan kami dengan Engkau melalui sakramen perjamuan kudus. Engkau kuatkan kami. Dan yang kami perlukan saat ini, berikan Tuhan kekuatan buat semua jemaat. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, Engkau berikan kekuatan. Engkau jaga semua. Dan yang satu yang kami minta, kami serukan, Tuhan, kalau boleh Engkau sendengkanlah telingamu. Engkau curahkan pengampunan kepada bumi ini Tuhan. Engkau angkat Tuhan wabah COVID-19 ini Tuhan. Supaya kami ada kebebasan lagi untuk bersekutu dengan Engkau. Untuk bersama-sama Tuhan berdoa. Dan Tuhan kami bisa berusaha lagi. Dan usaha yang kami lakukan, kami kembalikan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk mengasihi Engkau Tuhan. Dan mencintai akan Engkau. Dan kami yakin, kami berseru, kami ketika Engkau mengangkat wabah ini Tuhan, kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan lebih setia lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas perjamuan-Mu yang kudus ini. Dan terima kasih atas segala yang Kau berikan kepada jemaat sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan Tuhan, anugerah Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Lani. Ya, baik Ibu Bapak. Kita akan angkat satu lagu pujian, Sukacitamu, darah-Mu Yesus, sukacitamu benar.
Yes. Suara Galani hati, ya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ada firman Tuhan katakan dalam Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Baik, kita akan angkat satu lagu pujian. Jangan kamu khawatir. Mari sama-sama lagu Jangan Kamu. Akhiri persekutuan ibadah pada hari ini. Oh ya, saya lupa ada doa syafaat ya. Doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bu Lulu ya. Ya, kita akan hanya lagu singkat saja lagunya. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Ibu Lulu siapkan untuk doa syafaat. Dengar doaku. Ya Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih bagi Bapak yang luar biasa, yang mengasihi kami, yang memberkati kami, yang melindungi dan menolong kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami berterima kasih karena 1 minggu lamanya dalam aktivitas kami sekalipun. Mungkin ada yang harus beraktivitas di luar rumah atau juga harus masih stay di rumah. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan memberikan kami kekuatan baru. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh menikmati kesegaran rohani lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba kami, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hizkia. Terima kasih banyak. Engkau memberkati hamba ini dengan semakin luar biasa untuk terus ada dalam pertolongan Tuhan, baik dalam bisnisnya, dalam kehidupan secara pribadi berkeluarga, atau juga dalam berjemaat bersama dengan kami. Terima kasih banyak Bapak, tetap memberikan kesehatan kekuatan. Kami ingat ibunya yang sementara ini dalam usia senja, kami tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan dari Pak Hizkia supaya tetap kuat, tetap sehat karena pertolongan Tuhan. Setiap orang yang ada di sekeliling beliau yang melayani beliau, Tuhan memberkati dan menolong. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga boleh berdoa bagi kedua hamba Tuhan kami, baik Pak Ibu Pendeta Lilis, Pendeta Lydia. Terima kasih yang selalu ada dengan kami, mendampingi Pak Gembala untuk mengembalakan kami
sebagai domba dari GKBI Given. Terima kasih banyak Bapak untuk dua hambamu, untuk ketiga hambamu dengan dalam kesetiaan mereka, dalam kesungguhan mereka melayani kami Bapak. Mungkin ada hal-hal yang membuat mereka sedih atau kecewa atau mungkin juga tersinggung karena sikap tingkah laku kami secara tidak langsung. Kami mohon ampun Bapak, dan biarlah Tuhan taruh di hati ketiga hambamu ini hati yang selalu berpengasihan, hati yang selalu mengampuni, hati yang selalu gembira untuk melayani kami. Tolong kami juga sebagai jemaat Tuhan, supaya kami tahu untuk bagaimana kami menghormati, kami harus menghargai para hamba yang ada di gereja, merupakan wakil Allah di dunia ini bagi kami. Terima kasih banyak Bapak. Masa depan kehidupan secara pribadi, keluarga, orang tua, kami serahkan ketiga hambamu ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk para diaken, terima kasih banyak Bapak. Untuk kami semua, biarlah kami sehati dalam pelayanan sekalipun sampai hari ini pribadi online, tapi kami punya semangat. Tuhan taruh hati kami supaya kami tetap bersama. Kami mau sehati untuk pelayanan Given demi untuk hormat dan kemuliaan namamu. Setiap pribadi lepas pribadi dengan keluarga, dengan setiap pergumulan, dengan melewati situasi saat ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi supaya terus ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa untuk para aktivis gereja GKBI Given. Kami berdoa Tuhan memberkati baik sebagai tim musik, baik sebagai para WL, singers. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati supaya kami semua bergandengan tangan untuk melayani Tuhan melalui GKBI Given. Jemaat Tuhan secara keseluruhan, baik yang saat ini bergabung maupun mungkin yang belum sempat bergabung, kami tetap berdoa Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan ekstra, menolong dan menjaga kami semua. Sekalipun situasi ini Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau beriman kepada Yesus yang hidup setelah kami boleh menikmati roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus yang telah mati di kayu salib untuk dosa kami. Kami percaya virus corona ini, kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Tuhan matikan virus corona ini, lempar masuk ke dalam api neraka yang paling dalam. Sehingga bangsa dan negara kami, dunia ini boleh dipulihkan karena kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh beraktivitas sebagai gereja lagi, kami boleh berkumpul lagi, kami boleh saling melayani, kami boleh saling memberikan pujian penyembahan kepada-Mu Tuhan. Bahkan bangsa dan negara kami boleh beraktivitas kembali. Tuhan Yesus tolong, biarlah bangsa dan negara kami ini diluputkan. Ampuni jikalau dari para pemimpin yang tertinggi sampai kami sebagai masyarakat biasa ada punya hal yang punya dosa sehingga membuat ada teguran secara langsung melalui virus corona ini. Tuhan ampuni kami supaya kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalamnya gereja-Mu tumbuh dan berkembang. Ini hidup kami Bapak, ini ungkapan syukur kami. Persembahan syukur yang nantinya kami akan berikan lagi untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan syukur kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan ini, supaya melalui persembahan ini kami boleh menyampaikan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Diaken Melani sebagai bendahara untuk yang mengelola persembahan ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya, kami memberikan dari kekurangan kami, tapi Yesus selalu memberikan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak. Ini ungkapan syukur kami, ini terima kasih kami. Kami mau menyerahkan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati kami. Ampuni kami atas segala salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan untuk Ibu Diaken Melani. Baik Ibu Lulu, terima kasih. Ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat satu lagu dan El Shaddai. Menjagaku, tak usah ku bimbang,
peliharaku. Bangsaku susah, Roh Kudus hiburku. Bangsaku cemar, Dia memberkatiku. Adai El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Minta Pak Hiskia menutup pada Iba El Shaddai. minta Pak Hiskia untuk menutup ibadah. Elsa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Tuhan, di penghujung ibadah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali melakukan aktivitas di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan ibadah online yang Kau telah kami serahkan akan berakhir Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, sepanjang minggu berjalan Tuhan, Engkau akan menjaga anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan menjaga anak-anak-Mu keluar masuk pintu rumah mereka, Engkau akan jaga. Engkau akan berkati apa yang mereka lakukan. Engkau akan jaga keluarga besar mereka Tuhan. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan keluar masuk pintu mereka, apa memang mereka lakukan pekerjaan mereka, usaha mereka, Engkau jaga pelihara. Kesehatan mereka Engkau jaga Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan kami selalu disatukan dengan tubuh Kristus. Persatuan tali Kristus selalu bersama dengan kami. Kami akan saling mendoakan Tuhan. Dan pada akhir ibadah ini Tuhan, sebelum kami tamat, kami berdoa untuk Tuhan, negara-negara di dunia, terutama negara Republik Indonesia yang sedang bersatu untuk melawan COVID-19 itu Tuhan, para ilmuwan Tuhan, para ahli-ahli medis yang sedang mencari vaksin Tuhan, yang sedang bekerja Tuhan, di kampus Unair Tuhan, maupun di kampus-kampus lainnya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong. Bahkan di Amerika juga para peneliti Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat untuk mereka segera menemukan Tuhan antivirus daripada wabah, daripada COVID-19 itu. Supaya Tuhan, negara-negara Tuhan boleh kembali melakukan aktivitas ekonominya Tuhan. Supaya Tuhan, jangan banyak orang yang mengalami PHK Tuhan. Banyak orang Tuhan kehilangan pekerjaan Tuhan. Tapi hamba serahkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya Tuhan, ekonomi boleh berjalan normal kembali Tuhan. Kalau kami memiliki salah kepadamu Tuhan, kami minta ampun salah dan dosa kami Tuhan. Berikan kami kesempatan Tuhan untuk hidup normal lagi Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tolong Tuhan semua orang-orang Tuhan yang percaya kepadamu dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan di Indonesia Tuhan, yang memiliki pekerjaan Tuhan, Engkau jaga pekerjaan mereka. Kalau mereka dalam keadaan kehilangan pekerjaan, Engkau campur tangan Tuhan. Supaya Tuhan, mereka ada kekuatan Tuhan. Engkau bela mereka Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk kembali melayani Engkau dengan serius dan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga sekali lagi buat jemaat GKB Given. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau jaga pelihara. Dan sepanjang minggu berjalan ini, jemaat yang terkasih, angkat kedua tangan. Terima berkat daripada Tuhan. Kasih-kasih Allah, umat kecintaan Allah. Jemaat GKB Given yang dicintai Allah. Gereja yang dicintai oleh Allah. Ibadah online itu telah selesai. Kembalilah engkau lakukan aktivitas di rumahmu masing-masing. Atau apapun yang engkau kerjakan. Keluar masuk pintu rumahmu. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu. Memberkati usahamu. Memberkati pendidikan anak-anakmu. Dan memberkati kesehatan keluargamu. Mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Tuhan datang kedua. Mengajak kita semua bersama-sama dengan Dia. Memerintah di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Dan ada pengumuman dari Pak Hiskia. Ada yang mau ditambahkan? Minggu depan yang melayani pendeta Lilis ya, kalau nggak salah. Bu Lulu. Oh iya Pak. Bu Lulu tolong bisa dikasihkan informasi
untuk Iya. minggu ke depan. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, mohon maaf, nanti saya akan bicara lagi dengan Diaken Erik, dengan tim ini, termasuk Joshua, Bung Revi, dengan Stella. Mohon maaf kalau dari tadi Ibu panggil yang mungkin yang saya, sama-sama kita koreksi. Yang pertama, dan berikan masukan kepada kami. Yang pertama tadi mungkin catatan aja, kalau di ruang kesaksian, kalau boleh, di mute itu di on aja, karena kalau VL minta kesediaan kita bersaksi, memang kita udah bilang bersedia, tetapi kan kita di mute, jadi kita nggak dengar, sehingga dalam hal ini WL nggak dengar, sehingga pastinya kan mungkin tidak ada. Padahal tadi mungkin saya yakin pasti ada yang mau, cuman suaranya di mute, sehingga tidak bisa muncul. Jadi mungkin untuk next-nya nanti kita bahas lagi dengan tim ini bagaimana kalau pada saat ruang kesaksian itu dikasih on aja semua, sehingga Ibu Melani bisa langsung sampaikan contoh kayak tadi mungkin Ibu Lydia mau bersaksi dari Om Armstrong, Om Alvin yang sudah berapa lama tidak bersua mungkin mau bersaksi. Nah tadi pasti ada mau, cuman karena suara hilang sehingga kayak Ibu Lilis, Ibu Pendeta Lilis, Ibu Pendeta Lydia mungkin ada mau berbicara. Jadi itu aja catatan yang saya lihat tadi. Terus tadi memang saya sempat diskusi, mohon maaf sembari saya mendengar firman Tuhan, saya sempat diskusi dengan Erik. Bagaimana? Nanti saya kembalikan ke Bapak Ibu, boleh saran kepada kami, nanti kami diskusi lagi. Kalau seandainya ini kan ada kerinduan untuk kita semua mau nyanyi. Saya tadi sempat lihat awal itu seandainya kalau Om Armstrong punya full di slide itu, pasti kita akan ikutin Om Armstrong punya mulut dan main. Sehingga kita akan satu, saya yakin pasti bisa. Tapi karena dari tim buat slide, sehingga hanya di samping kiri. Boleh juga di kotak-kotak itu, tapi yang penting pada saat nyanyi ada Om Armstrong di salah satu kotaknya. Tapi kasihan mungkin di tempat lain, saya nggak tahu apa bisa lihat, sehingga kita punya. Jadi yang kayak tadi akhirnya mau berdoa, saya ragu-ragu. Udah selesai belum ya? Udah selesai belum ya? Karena masih ada suara-suara itu. Tapi nggak apa-apa sih. Sampai hari ini saya puji Tuhan, terima kasih banyak untuk tim, untuk Bung Revi, untuk Joshua, untuk Erik, Stella, terima kasih banyak sudah membuat bagus sampai hari ini. Cuman yang itu tadi, saya kembalikan ke Pak Pendeta, Ibu Pendeta, dan jemaat, ada yang mau kesempatan ini kita bisa saling kasih masuk saran, sehingga kita bahas lagi nanti di tim tersendiri. Ya, saya mau kasih masukan. Tadi waktu mau menghimbau kesaksian, nggak ada yang ini respon satu. Jadi saya pikir mungkin di mute ya semuanya. Iya. Ya, satu. Kedua, di awal juga tadi saya bicara tapi nggak didengar suara saya. Sama teman-teman saya halo-halo nggak ada jawab halo-halo. Jadi bingung. Jadi saya pikir ya benar tadi yang tahu dipenuhin lagi kembung gue minum. Ada kasih informasi. Memang mungkin kita karena kita baru dua kali ya Bu ya. Jadi masih hal-hal yang diperbaiki. Ya secara teknis ya Bu ya. Betul Bu. Jadi masukan juga untuk kami sehingga nggak apa-apa kalau memang pada akhirnya nggak bisa, paling tidak sehingga kayak tadi saya jadi nggak enak. Aduh, karena nanti Ibu Melani contoh kan Ibu pasti. Nah saya kan udah teriak beberapa kali kok nggak ada respon. Ternyata saya udah bilang saya mau nih. Tapi saya lihat, wow saya di mute ya sudah nggak apa-apa. For next-nya, Bu Lilis gimana? Ya, betul. Ya, boleh. Udah kalau lu kesaksian sekarang aja. Kata-kata. Ya, Bung Revi, boleh dibuka ruang kesaksian. daripada ketanggungan. Gak ada doa Bapak Atau kami Revi kesaksian. Ya, tapi terima kasih Pak Pendeta dan dua pendeta yang luar biasa. Akhirnya kesampaian juga kami menikmati perjamuan kudus. Amin. Terima kasih banyak. Iya, amin. Ibu Lulu gak ada doa Bapak kami. Ya. Ibu Lulu. Ya, Ibu Lydia aja. Gak ada doa Bapak kami. Doa Bapak kami. Nah, Ibu Lydia gak ada. Nah, itu gimana Pak Pendeta, kalau ada masukan doa Bapak kami seperti apa? Karena yang saya lihat yang belum ada doa Bapak kami sama pengakuan iman. Ya, perjamuan kudus aja Bu Lulu. Setiap perjamuan kudus ada doa Bapak kami dan pengakuan iman rasuli atau
kesaksian dihilangkan biar nggak terlalu panjang. Lain kesempatan baru ada kesaksian. Ini masukkan aja dari saya. Jadi gini nih, semua majelis diaken yang saya kasih dan jemaat yang mendengarkan. Jadi gini, saya juga ingat tetapi kita lagi berusaha supaya ibadah ini nggak terlalu panjang, ya kan? Karena kalau mau diupload ke YouTube itu hanya 660 MB, ya. Kalau lewat 660 MB nggak bisa diupload, akhirnya ibadah kita nggak bisa jadi kesaksian hidup buat orang-orang yang mau masuk dengar, gitu loh. Ya. Nah, makanya saya khotbah saya singkatin. Saya juga mau khotbah panjang-panjang. Udah kangen saya khotbah panjang-panjang. Cuman kan saya ingat ada ruang kesaksian. Jadi nanti mungkin bisa diatur tuh dulu. Yang penting nggak boleh lebih dari 660 MB. Coba koreksi saya, Diaken Erik kalau saya salah. Tadi Bung Revi Pak kalau kompres mengkompres. Oh iya. Masih sibuk Bung Revi Pak. Dia mau kesaksian Pak. Oh, Bung gitu Revi. Ya, doa Bapak kaminya diucapkan aja Pak, nggak usah dinyanyikan. Kalau dinyanyikan mungkin terlalu panjang. Oke, boleh. Nanti. Aja Pak. Oke, siap. Berarti kalau ada doa Bapak kami, mungkin kesaksian satu orang aja ya, kita kurangin di situ. Ya. Kalau nggak ada doa Bapak kami, kesaksian bisa 2 orang. Kaminya diucapkan aja, nggak usah pakai lagu. Kalau lagu kita bisa panjang ya. Oke. Terima kasih Bu Lydia. Oh, jadi doa doang ya? Ya, doa aja. Doa. Gereja lain Ya. juga seperti itu Bu. Ya. Oke. Kalau gitu kita mulai doa Bapak kami ya untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Ya Pak ya? Ya, Boleh. kita- Tapi udah doa. Kayaknya udah berkat. penutup Berkat. doa Berkat. berkat. Iya. Oh ya, Berkatan. oh iya lupa ya. Oke lah. Kalau gitu, mungkin Iya, minggu iya. depan kita udah mulai lagi. Mungkin minggu Bapak depan, kami. iya, Iya. minggu depan. Oke, terima kasih Boleh, semua boleh Tuhan. nanya Pak, Bapak Ibu Iya. sekalian, dalam hal ini Pak Pendeta dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta juga dengan para tim untuk ini online. Doa Bapak kami posisinya di mana nih Pak, supaya kita karena ada doa syafaat juga kan, atau ada usul nggak kira-kira Pak? Karena kalau sampai untuk doa syafaat itu artinya kan kayak sudah saya lihat udah 2 minggu ini, jadi secara umum, apakah itu kita selesaikan tuntas di saat para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan saja, atau bagaimana biar sekaligus doa Bapak kami? Sebetulnya kalau ibadah emergency begini, Iya, ya, Pak. liturgi itu bisa kita atur. Iya, Pak. Ini kan ibadah emergency, Iya. ya. Seperti tadi roti saya biskuit regal. Sama dong. Donat Pak. Karena dari tadi malam saya cari roti udah habis di mana-mana roti. Kan gitu. Saya udah keliling cari roti. Jadi itu kan emergency, yang penting keyakinan kita, simbolik kita gitu loh. Jadi gitu. Kalau kebetulan saya ada anggur sisa nih yang ini ya udah saya pakai gitu loh. Tapi kan itu yang Saya jadi anggurnya bisa diatur. awe. Nah, Semalam nggak ada. jadi Saya pakai anggur masak Pak, tahu kiciu Pak buat Anggur, masak. Mas. Jadi yang penting Ibu Lulu bikin urutannya aja. Jadi waktu sebelum ibadah mulai jemaat diupdate semuanya. Gitu Ya. aja. Oke. Oke. Note untuk ke tim online, saya pikir juga nanti kita akan bahas supaya apakah kita starting tetap fix jam-jam seperti biasa, tapi persiapannya Diaken Erik seperti apa? Kalau tadi kan saya pikir agak molor ya. Iya, molor ini apalagi. mesti dipastikan deh mau jam 11 atau gimana supaya bisa semua bergabung. Iya, gitu Pak, loh. molor sekali. Daripada kita jam 10 tuh semua belum siap, mending ya kita sedikit toleransi lah. Karena kan ini kan suasana juga darurat ya. Jadi mulai jam 11 tuh nggak juga lama-lama. Jam 12 sudah selesai. Yang penting Jadi semua bisa sebenarnya- gabung. Jadi sebenarnya Pak His, kita kan masih Ya. seperti yang kita obrolin di awal. Kita buka room meetingnya itu dari jam 10. Oke. Persiapan ya kita maksudnya kalau mau ibadah mulai jam 11, ya lihat dari kesiapan semuanya sudah ready atau belum. Tapi kalau nanti ketiga selanjutnya mungkin karena semuanya sudah terbiasa dengan ini, kita bisa dari setengah 11 buka roomnya Oke, mungkin ya. iya, setuju. Boleh. Buka Jadi room tidak dari 11. jam 10 gitu. Iya. Boleh, setuju. Oke. 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 Udah belum? Ya, ibadah kita sudah selesai. Kalau lu WL Cuma minggu tadi depan? saya Enggak, jangan saya. Enggak, maksud saya nanya. WL minggu depan siapa? Boleh diizinkan Pak Oh, iya. Pendeta
saya make sure lagi untuk khotbah berarti Ibu Pendeta Lilis ya Pak? Iya. Pendeta Lydia boleh bantu kami, Siap. Karena sudah lama tidak mendengar Ibu. Kalian langsung Ibu doa syafaat boleh ya? Oh iya. Siap. Diborong. Ya Ibu ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Ibu Lydia, terima kasih Bu Lilis. Lu mau tinggal sekarang? Sama-sama. Iya, Wah, ini. boleh. Oke, kalau gitu kita Selamat sudah hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Sebentar. Tuhan memberkati. Terima kasih Eri, terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih Yosua. Pak Indra. Joshua, Terima kasih semua. Stella, Bu, Pak Isya. Firmannya. Alis bentar Lydia semua, Pak Armstrong, Semua. Bu Riko, Selamat Lydia, minggu. Pak Armstrong. Bu Alvin, Pak Armstrong, terima kasih. Jangan lupa Terima kasih semua. Aprian. Kok diam aja, Vera? Oke, dadah. Buka dada dong, Pak. Sehat-sehat semua. Bye-bye. Dada-dada belum keluar.